Selamat siang Bapak, Shalom. Bapak, perkenalkan, saya Leti Andiani Waang, salah seorang calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan Minta maaf, ini, dari sekolah mana ya? saya dari SMA Kristen 2 Kalabahi. Baik, terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini, saya ingin meminta izin waktu Bapak untuk saya melakukan wawancara terkait tugas saya pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan. Bapak punya waktu untuk saya bisa berapa? Terlalu bisa ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait tugas saya yang harus saya selesaikan. Sebagai seorang pimpinan di sebuah institusi Pak di SD Gemit 01 Kalabahi, tentunya ketika berhadapan dengan sebuah masalah, sebagai seorang pemimpin tentunya Bapak selalu dan sering berhadapan dengan masalah dan cara untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, tentunya ada banyak kasus-kasus ya Bapak yang sering Bapak temui di dalam kegiatan belajar mengajar ataupun proses bersama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Saya ingin tanyakan adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang sering ada di sekolah itu, yang sering nampak yang merupakan sebuah dilema bagi Bapak sebagai seorang pimpinan ya. Iya. Baik Bapak, luar biasa penjelasan Bapak tentang bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus antara butuhan moral dan dilema ITK yang Bapak sudah jelaskan. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, di mana keputusan yang Bapak ambil itu dua-duanya dianggap sangat penting dan Bapak mengalami sebuah dilema begitu, di antara mau memilih keputusan A ataukah mau memilih keputusan B, dan dianggap bahwa dua-dua hal ini merupakan hal yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik. Memang pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan itu memang ada yang sangat dilema memang untuk mengambil satu keputusan. Dari dua skema tadi, dua pendekatan tadi, kalau misalnya pendekatan rujukan moral, biasanya pengambilan keputusannya sangat cepat karena antara benar salah, benar sesuai dengan regulasi atau nilai yang ada, salah itu kita langsung ambil keputusan secara cepat. Tapi yang menjadi soal adalah ketika pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus yang ada kaitan dengan dilema etika. Itu saya biasanya melakukan banyak pertimbangan supaya pengambilan keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan pihak lain. Dan karena itu ada beberapa hal yang saya lakukan, ada beberapa strategi yang saya lakukan. Yang pertama, mencari akar masalah atau akar kasus. Kira-kira seperti apa sih akar kasusnya itu? Lalu yang kedua, kalau memang itu mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan kasus itu, sehingga dalam pengambilan keputusan nanti tidak ada yang dirugikan. Lalu yang ketiga, menciptakan alternatif pengambilan keputusan. Kemudian itu disampaikan kepada satu forum pertemuan, kemudian dijadikan sebagai opsi kepada teman-teman untuk kira-kira opsi mana yang paling tepat dari alternatif keputusan yang ada, sehingga itu menjadi keputusan kita bersama. Nah, kira-kira begitu. Itu kalau masalah itu bersama. Masalah bersama. Kalau masalah secara individu itu dalam
pendekatannya berbeda. Berbeda. Ya. Jadi Bapak, masalah ini masalah bersama. Luar biasa Bapak untuk langkah dan strategi yang Bapak sebagai seorang pimpinan ambil. Yakni yang pertama Bapak cari akar permasalahan, yang kedua adalah Bapak mengambil informasi-informasi penting, dan yang ketiga adalah Bapak membawa itu dalam sebuah forum, dan keputusan bersama itu dilemparkan dan diambil keputusan bersama. Saya rasa ini adalah sebuah langkah atau strategi yang luar biasa yang Bapak laksanakan. Pertanyaan lanjutan saya adalah, ketika strategi atau langkah-langkah itu Bapak ambil, apakah ada tantangan atau ada hambatan yang mungkin Bapak temui ketika langkah atau strategi itu Bapak ambil? Ya, tantangan yang terbesar yang saya biasa alami adalah terkait dengan faktor rasa. Rasa. Ya, katakanlah ada guru senior yang bermasalah. Cara pendekatannya harus seperti apa? Cara penegurannya yang mesti dilakukan oleh seorang pimpinan kepada yang bersangkutan seperti apa? Faktor rasa itu menjadi tantangan terbesar dalam mengambil satu pengambilan keputusan. Nah, lalu ada guru misalnya, guru ini sering datang terlambat terus. Kenapa dia datang terlambat terus? Ternyata kita cari tahu akar masalahnya. Oh, ternyata masalahnya adalah orang tuanya sedang sakit. Perlu bangun pagi harus rawat dia dulu, baru dia datang sekolah. Nah, itu faktor rasa menjadi tantangan terbesar. Ya, jadi faktor rasa ini sering membuat seorang pimpinan itu dilema ya Bapak. Ya. Dilema antara mau menerapkan keadilan ataukah mau menjaga rasa sesama bawahan-bawahan dari Bapak sebagai seorang pimpinan. Satu pertanyaan lagi Bapak, kira-kira ketika Bapak mau mengambil sebuah keputusan itu, apakah Bapak membuat sebuah schedule atau jadwal, ataukah langsung saja diambil keputusan, ataukah ada skenario atau perencanaan tertentu sebelum Bapak mengambil sebuah keputusan? Ya, dalam pengambilan keputusan biasanya ada yang sifatnya insidentil. Ketika kasus itu terjadi, langsung diambil keputusan. Tapi ada yang sifatnya terjadwal, misalnya ada masalah ini A, B, C, nanti kita rapat. Dalam pertemuan itu dulu baru kita akan mengambil satu keputusan bersama. Itu kadang-kadang seperti itu. Dan karena itu dari pertanyaan tadi saya ambil dua hal. Yang pertama, kalau kasus itu kasus individual, maka cara pendekatan yang saya lakukan adalah saya panggil mereka yang bersangkutan, datang face to face, dari hati ke hati, kira-kira akar masalahnya apa, lalu cara penyelesaian nanti seperti apa, kita sepakat bersama, sehingga dia juga tidak dirugikan, saya juga punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu karena masalah ini. Nah, begitu, itu poin yang pertama. Lalu skema yang kedua yang saya lakukan adalah kalau kasus itu secara kelompok, itu maka saya akan undang teman-teman semua, kita duduk bersama, kita percakapkan, lalu waktu itu saya akan tentukan pilihan keputusan. Ada opsi-opsi yang saya akan tawarkan kepada teman-teman. Dari opsi itu mana yang untung, mana kelebihan, mana yang kelemahan dibahas secara bersama-sama, kemudian diambillah keputusan bersama. Itu biasa kita lakukan seperti itu. Ya. Luar biasa ya. Sehingga intinya, keputusan itu tidak menjadi keputusan pimpinan semata, tapi ada keputusan pimpinan juga, tetapi juga ada keputusan bersama di antara komunitas sekolah, begitu. Luar biasa Bapak. Saya dapat pengalaman banyak nih dari Bapak terkait teknik pengambilan keputusan yang face to face secara individual, di mana Bapak melakukan pendekatan secara pribadi. Kemudian ada hal baru yang saya dapatkan lagi adalah ketika hal itu merupakan hal yang urgen atau penting, maka Bapak langsung saja mengambil keputusan secara langsung pada saat itu juga. Tetapi kalau hal itu masih lama, maka itu dibawa dalam sebuah forum untuk disepakati bersama, di mana keputusan bersama adalah keputusan dari pimpinan sebagai
Bapak sebagai pimpinan. Menarik sekali Bapak untuk ketika saya melakukan percakapan dengan Bapak, kira-kira ketika Bapak melakukan pendekatan dengan rekan guru atau apa itu, apakah ada yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan, ataukah ada yang menyemangati atau memberikan masukan atau hal apa lainnya kepada Bapak sebagai motivasi begitu? Ya, ini menarik. Biasanya ketika itu terjadi, ada teman-teman yang memberikan motivasi, memberikan pikiran-pikiran untuk menjadi referensi saya untuk bisa mengambil satu keputusan. Itu biasa terjadi. Kadang-kala saya panggil teman-teman, tidak secara kolektif, tetapi satu kira-kira seperti ini, kira-kira jalan keluar seperti apa ya. Kemudian kasih pikiran, pergi lagi di satu, kasih pikiran. Dari beberapa akumulasi pikiran itu kemudian saya pertimbangkan, oh ini yang terbaik. Nah, terbaik ini bukan terbaik untuk seseorang, terbaik untuk kepentingan bersama. Itu kita ambil satu keputusan. Lalu itu yang saya lakukan selama ini. Baik Bapak, saya rasa Bapak adalah seorang pimpinan yang luar biasa karena kolaborasi Bapak bersama rekan-rekan guru, Bapak tidak individual dalam mengambil sebuah keputusan, tetapi Bapak membangun sebuah kolaborasi relasi bersama rekan-rekan guru untuk mempertimbangkan dan mengambil sebuah teknik keputusan yang sangat-sangat bagus, di mana kepentingan bersama itu adalah prioritas dari Bapak sebagai seorang pimpinan. Saya sudah selesai melakukan wawancara Bapak. Kira-kira dari wawancara saya bersama Bapak, adakah pengalaman Bapak yang ingin Bapak mau bagikan atau pembelajaran yang Bapak mau bagikan terkait teknik pengambilan keputusan, bisa Bapak bagikan kepada saya? Ya, baik. Biasanya dalam suatu komunitas tentunya tidak terlepas dari yang namanya masalah atau kasus. Satu dua orang pasti ada masalah. Kita pribadi saja pasti ada masalah internal kita. Apalagi ada 2-3 orang dalam satu komunitas pasti ada masalah. Nah, dan karena itu, baik entah itu masalah yang berkaitan dengan dilema etika atau masalah yang berkaitan dengan bujukan moral, itu pasti saja ada dalam apalagi komunitas yang dia punya masa kerjanya cukup lama, pasti ada masalah. Tapi dalam penyelesaian masalah perlu ada pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan karakteristik masalah yang terjadi. Jangan sampai ketika kita pengambilan keputusan itu tidak sesuai dengan karakteristik kasus atau masalah. Kalau itu terjadi maka timbul masalah baru lagi. Nah, itu poin yang pertama yang mesti kita belajar dari situ. Yang kedua, pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini dapat kita lakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan rasa kemanusiaannya, terkait dengan rasa keadilan. Tetapi jangan lupa harus sesuai dengan nilai etika. Jangan sampai kita utamakan nilai moral, nilai keadilan dari seseorang tanpa kita mempertimbangkan etikanya. Dan karena itu harus berjalan seimbang, dia harus macam ketimbangan yang adil. Sehingga di lain sisi kita sesuai dengan nilai etika yang ada, tapi di sisi yang lain kita harus mempertimbangkan juga sisi keadilan dan kemanusiaan yang dimiliki harus dirasakan oleh yang bersangkutan. Hal itu kita lakukan, maka aktivitas proses di bidang pendidikan di sini di sekolah atau pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu yang bisa saya. Terima kasih Bapak, luar biasa. Sukses sekali Bapak, karena Bapak adalah seorang pemimpin yang luar biasa, di mana banyak pembelajaran dan banyak pelajaran yang hari ini saya sebagai seorang calon guru penggerak mendapatkan masukan dan informasi yang sangat bagus untuk saya. Terima kasih Bapak untuk waktu dan untuk informasi luar biasa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang ya.